Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Baik, bertemu lagi bersama saya Briliawan Gama Rahmatullah di dalam channel saya Justicia Channel. Oke, dalam hal ini saya bertindak selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu saya, Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH, SHI, MSI. Maksud saya SH, SHI, MHUM. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah MAPS kelas D, yaitu untuk membuat permohonan penyelesaian sengketa arbitrase di BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia terhadap kasus posisi yang sudah dibuat di dalam soal yang telah dibagikan di grup. Oke, untuk kasus posisinya langsung saja kita nanti akan masuk di dalam draft format yang tugas yang telah saya buat. Di situ nanti juga akan langsung menjelaskan mengenai kasus posisi tersebut. Langsung saja saya share screen. Oke, jadi sudah muncul ya. Oke, jadi tugas akhir ini yaitu membuat permohonan arbitrase dari pemohon PT Cipta Kridatama versus Bulk Trading SA. Jadi kurang lebih format permohonan untuk mengadakan arbitrase dari BANI kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi sangat sederhana. Di mana di situ ada judul, kemudian harus dilengkapi dengan nama lengkap dan tempat tinggal, tempat kedudukan kedua belah pihak. Kemudian kalau ada surat permohonan diajukan juru kuasa, maka surat kuasa khusus yang bersangkutan harus dilampirkan. Kemudian ada dasar permohonan, uraian singkat tentang perkara atau positanya, kemudian juga harus ada petitumnya. Kemudian pernyataan, ada bagian pernyataan untuk bersedia untuk diselesaikan oleh BANI menurut peraturan prosedur BANI dan juga ditandatangani oleh pemohon. Dan ada tanggalnya juga. Oke, kita masuk ke kasus posisi pokoknya. Jadi dalam hal ini, kasus posisinya ini berkaitan dengan kasus antara PT Cipta Kridatama melawan Bulk Trading SA. Oke, dalam hal ini sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan sedikit mengenai arbitrase. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kasus posisi tersebut. Oke, jadi arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 1 angka 1 menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa, suatu sengketa perdata di luar peradilan umum
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Saya lanjutkan lagi. Pada angka 2-nya, para pihak adalah subjek hukum baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Kemudian pada angka 3-nya, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Itu kurang lebih beberapa hal penting yang harus saya sampaikan berdasarkan undang-undang arbitrase. Jadi para pihak di sini, meskipun kita tidak tahu secara pasti, sepertinya para pihak telah membuat klausul arbitrase, yaitu pada saat membuat perjanjian pokok atau kontrak dari para pihak ini. Jadi mereka telah bersepakat terlebih dahulu, yaitu apabila terjadi sengketa di kemudian hari untuk menyelesaikannya dengan metode alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase, khususnya melalui BANI. Oke, itu sebagai pembuka sedikit, kita langsung masuk pada pokok sengketanya. Ini langsung saja sambil masuk ke kasus posisi juga ya, dari soal yang sudah disediakan. Jadi dasar permohonan dari pemohon yaitu sengketawan prestasi pasal 30 ayat 1 kontrak pekerjaan penambangan batubara nomor 01 garing CK strip BT garing KON strip tambang garing 12 2006 tertanggal 20 Februari 2007. Oke, saya jelaskan dulu tadi yang di atas. Pemohonnya jadi dari PT Cipta Kerja Tama, yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Hukum Indonesia, alamatnya ini, kemudian mengkuasakan, direkturnya mengkuasakan kepada David ML Tobing SHMKN dan kawan-kawan, yaitu para advokat yang beralamat di Wisma Bumi Putra, lantai 15, untuk menyelesaikan sengketa ini. Kemudian termohonnya Book Trading SA beralamat di Wisma Stako, lantai 9, Jalan Kasablanka, Kavling 18, Jakarta 12870. Oke, adapun positanya kurang lebih seperti ini atau kasus posisinya. Jadi bahwa pada pokoknya pemohon dan termohon telah sepakat membuat perjanjian untuk kegiatan penambangan batu bara yang dituangkan dalam kontrak pekerjaan penambangan batubara nomor 01 garing CK strip BT garing KON strip tambang garing 12 garing 2006 tertanggal 20 Februari 2007. Selanjutnya disebut kontrak. Bahwa berdasarkan kontrak ini, pekerjaan penambangan akan dilakukan oleh pemohon dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi 5,7 juta MT atau metrik ton. Adapun pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pemohon dibagi dalam 2 tahap, yaitu masa praproduksi dan juga masa produksi sebagai berikut. Yang pertama, masa produksi. Masa praproduksi. Masa praproduksi dilaksanakan pada 3 bulan pertama, yaitu Maret, April, Mei 2007, yaitu melakukan persiapan produksi penambangan berupa pengangkutan tanah, pasir, batuan yang menutupi batu bara, Oxford Barbie. Kemudian yang kedua, masa produksi, yang dimulai setelah lewatnya masa praproduksi dimulai sejak Juni 2007 untuk jangka waktu 57 bulan. Selama masa produksi, pemohon wajib memenuhi produksi batubara bulanan pada jumlah 80.000 metrik ton. Bahwa untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh pemohon, maka seluruh pekerjaan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pemohon dan termohon. Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaannya termohon hanya melakukan pembayaran atas 3 invoice pertama yang pemohon terbitkan dengan nilai total sebesar US dollar 955.704 dan selebihnya tidak dibayarkan oleh termohon. Bahwa berdasar fakta-fakta hukum di atas secara sah dan meyakinkan, termohon telah melakukan perbuatan wan prestasi dan lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak. Kemudian kita
selain posita juga harus mencantumkan petitumnya atau tuntutannya. Yang pertama, di sini saya membuat ada 2 saja. Kita buat secara sederhana saja. Yang pertama, menyatakan termohon telah melakukan perbuatan wan prestasi. Itu yang paling pokok. Yang kedua, memerintahkan termohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam kontrak akut. Kemudian ada pernyataan di bagian akhir yang bertanda tangan di bawah ini menghendaki dengan sungguh-sungguh agar sengketa tersebut diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Bani menurut peraturan prosedur Bani. Jakarta, 25 Februari 2009, pemohon, kasih tanda tangan juga materai, David ML Tobing SH MKN. Ini materainya masih materai 1 karena ini masih tahun 2009 ya teman-teman. Sekarang baru keluar peraturan baru di Januari 2001 kemarin, itu harus menggunakan materai 10.000 atau 6.000-nya 2 atau 3.003. Kurang lebih itu untuk kasus posisi dan juga bentuk permohonan dari permohonan untuk mengajukan gugatan di arbitrase dari pemohon PT Cipta Kridatama. Kemudian di soal selanjutnya itu juga kami disuruh untuk melakukan analisis berdasarkan opini kami dari kasus akut berdasarkan undang-undang arbitrase. Oke, saya stop share dulu. Untuk yang ini saya kira sudah selesai. Kita akan selanjutnya melakukan analisa. Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja untuk menjadi gambaran sementara. Jadi, setelah permohonan tersebut dilanjutkan dengan dilakukan sidang arbitrase, maka keluarlah putusan arbitrase Bani nomor 300/2-arbitrase/Bani-2009 tertanggal 22 Oktober 2009. Namun, terhadap putusan tersebut, pemohon atau PD Kridatama tadi merasa keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan ingin melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ternyata Pengadilan Jakarta Selatan memenangkan si pemohon atau PD Kridatama dan membatalkan putusan arbitrase. Namun dengan bentuk penetapan, kita harus garis bawahi penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 270/PDTP/2009 PN Jakarta Selatan tertanggal 4 Januari 2010. Dengan dalil-dalil yang akan kita lanjutkan setelah yang satu ini nanti. Kemudian terhadap putusan atau penetapan PN Jakarta Selatan tadi, Bani melakukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan terhadap penetapan PN Jakarta Selatan tadi. Kemudian keluarlah nanti putusan dari Mahkamah Agung. Dengan kasus posisi sebagai berikut yang akan saya share berikut ini. Saya juga udah membaca sedikit putusan arbitrase Baninya nomor 300 tadi, /2, garing arbitrase Bani, /2009, tertanggal 22 Oktober 2009. Kemudian juga ada penetapan PN Jakarta Selatannya tadi nomor 207, PDTP 2009, PN Jakarta Selatan. Dan yang paling pokok, kita bisa membacanya melalui putusan Mahkamah Agung berikut ini. Saya akan share. Oke, sudah keluar ya. Jadi begini, kurang lebih PT Kridatama tadi, dia ingin melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase nomor 300 tadi. Dengan dalil yang didasarkan pada
pasal 57 dan juga pasal 54 ayat 1 huruf F dan pasal 56 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa nomor 30 tahun 99 tadi. Di mana dalilnya yang berkaitan dengan pasal 57, di mana pasal 57 menyebutkan bahwasannya putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Namun dalam hal ini pemohon dalilnya menyatakan putusan dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2009 yang mana seharusnya dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2009. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan dalil bahwa Bani telah melanggar ketentuan pasal 54 ayat 1 huruf F dan juga pasal 56. Mari kita baca. Pasal 54 ayat 1 huruf F. Di mana pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Jadi ayat satunya berbunyi putusan arbitrase harus memuat A, B, C, D, dan F-nya berbunyi pertimbangan dan kesimpulan arbitrase atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Dalam hal ini, PT Kridatama tadi beranggapan bahwa putusan Bani melanggar kepatutan dan keadilan. Kemudian yang kedua, pasal 56. Sorry, saya belum bacakan. Ayat satunya berbunyi, arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Ini dalil dia ingin si pemohon tadi atau PT Kridatama ingin mengajukan pembatalan putusan arbitrase Bani. Bahwa dalam surat permohonan arbitrase pemohon mendalilkan telah terjadinya wan prestasi oleh turut termohon karena melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar berdasar kontrak, namun majelis arbiter sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti selama persidangan yang mendukung hal tersebut, yang mana merupakan pokok atau inti surat permohonan arbitrase secara jelas tercantum dalam posita dan petitumnya. Bahwa perlakuan termohon berbeda sekali dengan permohonan rekonvensi yang diajukan turut termohon, di mana seluruh dalilnya dipertimbangkan. Dengan demikian, termohon telah memutus tanpa didasari keadilan dan kepatutan sesuai amanat pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase. Kurang lebih seperti itu. Namun, yang perlu saya jelaskan di sini, yang menjadi analisa saya dan opini saya, bahwa ada pasal jantung di dalam Undang-Undang Arbitrase ini, yaitu mengenai upaya hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase. Yang perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwasannya hal tersebut diatur secara limitatif di dalam pasal 70 Undang-Undang nomor 30 tahun 19 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hanya diatur di pasal 70. Jadi untuk pasal selain itu tidak bisa dijadikan dalil atau argumentasi untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Dalam hal ini, si pemohon atau PT Kridatama tadi mendalilkan menggunakan pasal 54 ayat 1 huruf F dan pasal 56. Kita ketahui bahwa tadi sebelumnya, sebelum Bani mengajukan kasasi atau banding di Mahkamah Agung ini, telah keluar penetapan PN Jakarta Selatan nomor 270/PDTP/2009 tentang PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan dari pemohon atau memenangkan pemohon, dalam hal ini PT Kridatama. Jadi membatalkan putusan arbitrase dengan mengeluarkan penetapan PN Jakarta Selatan nomor 270/PDTP/2009 PN Jakarta Selatan.
sudah barang tentu hal ini sangat aneh. Jadi oleh sebab itu Bani melakukan gugatan atau mengajukan upaya hukum kasasi atau banding ke Mahkamah Agung berkaitan dengan hal tersebut. Jadi yang pertama, dalil dari pemohon harusnya tidak diterima. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mengenai upaya hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase hanya diatur secara limitatif di dalam pasal 70. Dalam hal ini, pemohon malah mendalilkan pasal 54 ayat 1 huruf F dan pasal 56 ayat 1. Kemudian yang lebih anehnya lagi dalam hal ini, teman-teman atau saudara-saudara sekalian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan, bukan putusan. Berbentuknya adalah bentuk penetapan. Berarti pemohon juga mengajukannya dalam bentuk permohonan. Permohonan penetapan, bukan putusan. Sedangkan jika kita lihat mengacu pada pasal 72 ayat 3 dan 4, di situ secara tersirat menyatakan bahwa terhadap pembatalan putusan arbitrase dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam bentuk putusan, bukan penetapan. Itu berdasarkan analisa saya. Kita bisa lihat kemudian hal ini juga sudah saya sampaikan di dalam channel saya sebelumnya atau konten saya sebelumnya, yaitu saya juga sangat gamblang menjelaskan mengenai pasal jantung terhadap upaya hukum pembatalan putusan arbitrase tersebut. Saya rasa dalam hal ini di sini Mahkamah Agung dengan putusan nomor 396 kasasi PDT Sus 2010 memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima permohonan banding dari pemohon banding dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 270-PD-P/2009-PN Jakarta Selatan tertanggal 4 Januari 2010. Saya kira putusan Mahkamah Agung ini telah tepat. Kita lihat pertimbangannya. Nah, ini dia. Bahwa perkara ini adalah merupakan permohonan pembatalan, tetapi permohonan pembatalan berdasarkan permohonannya pada pasal 54 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Bahwa kedua pasal tersebut tidak memuat sanksi batalnya putusan. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa mengenai syarat pembatalan putusan arbitrase diatur secara limitatif pada pasal 70. Saya bacakan pasal 70-nya. Pasal 70. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu dan dinyatakan palsu. Kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Atau yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jadi berdasar pertimbangan Hakim MA ini saya rasa sudah benar. Jadi ya, seperti tadi sudah saya bilang bahwa upaya hukum untuk pembatalan putusan arbitrase hanya diatur secara limitatif pada pasal 70. Nah, ini dia.
bahwa seharusnya pasal mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase pada pasal 70 undang-undang, yaitu dengan alasan dengan sebagai berikut. Bahwa ternyata hakim judek faksi atau tadi PN Jakarta Selatan tidak mengacu pada ketentuan pasal tersebut, tetapi malah mengacu pada pertimbangan yang ini tadi, pasal 54 dan 57. Bahwa dengan demikian, dalam memeriksa perkara ini didasarkan pada bahwa ternyata alasan pembatalan putusan judek faksi tidak didasarkan pada alasan-alasan pasal 70. Kemudian yang tadi saya kritisi, saya juga kaget. Jadi bentuknya adalah penetapan. Di sini juga sudah dimasukkan di dalam pertimbangan hakim MA. Nah, bahwa dari segi hukum formal, judek faksi juga telah salah mengadili perkara ini. Yang pertama, memutus dengan judul penetapan. Yang kedua, memutus dengan hakim tunggal. Ini saya baru lihat juga nih, memutus dengan hakim tunggal. Jadi ada dua kesalahan di situ. Nah, bahwa dalam pasal, nah tadi kan saya sudah sampaikan pada pasal 72 ayat 3 dan 4 mengisyaratkan di situ putusan pembatalan itu dalam bentuk putusan, bukan penetapan. Tapi dalam hal ini PN Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan. Oke, dengan demikian saya kira putusan dari Mahkamah Agung ini telah tepat. Jadi hal yang bisa kita pelajari di dalam penjelasan yang sudah saya sampaikan terhadap analisa saya, opini saya terhadap perkara Akwo adalah kita bisa belajar bahwasannya yang paling penting di dalam Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 19, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini mengatur mengenai upaya hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase itu diatur secara limitatif pada pasal 70 sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil analisa saya. Semoga bermanfaat bagi para penonton sekalian, para subscriber saya. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Perlu juga saya jelaskan di sini, alhamdulillah saya berusaha untuk selalu mengikuti setiap pertemuan di mata kuliah MAPS ini. Alhamdulillah absensi saya, presensi saya full, dan juga telah menyelesaikan atau melakukan tugas saya berdasarkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya. Alhamdulillah sudah saya selesaikan semuanya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga segala ilmu yang kita dapatkan dalam mata kuliah MAPS ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahala yang berkah untuk dosen pengampu saya serta bagi rekan-rekan setia yang menonton channel saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik selaku mahasiswa maupun akademisi maupun juga praktisi hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di konten saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye.